Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kalau sebelumnya saya itu sudah berbagi banyak video tentang sensasi-sensasi yang saya rasakan, terus apa saja yang pernah saya alami gitu ya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Lalu bagaimana cara Mas itu mengobatinya atau pengobatannya bagaimana? Nah, ini akan saya coba sampaikan ya ke teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa lebih bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang Mas sebenarnya gimana sih pengobatannya pakai apa, terus minum apa, terus obatnya dan lain-lain ya. Mas herbalnya apa, terus banyak sekali intinya menanyakan bagaimana pengobatan dari gangguan asam lambung ini sampai dengan sembuh ya teman-teman ya. Nah ini ya, yang pertama adalah teman-teman itu harus pastikan, teman-teman itu harus periksa ke dokter ya. Jadi diagnosa dari dokter itu juga sangat penting ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah periksa ke dokter, terus teman-teman didiagnosa hanya terkena gangguan asam lambung yang mungkin sudah disertai dengan kecemasan karena teman-teman itu mungkin terlalu membiarkan tadinya ya, membiarkan karena teman-teman pikir wah ini biasalah nanti juga sembuh gitu ya. Karena teman-teman biasanya sebelumnya mungkin jarang kena sakit gitu ya. Sekali terkena sakit ini uh, dibiarkan saja terus berpikir akan sembuh sendiri gitu ya teman-teman ya, kok sensasinya bertambah. Nah itu teman-teman kalau telat ke dokter itu mungkin teman-teman itu akan apa namanya bingung ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman itu harus periksa diri ke dokter ya. Itu langkah pertama. Apapun diagnosa dari dokter itu teman-teman coba ikutin ya, ikutin arahannya, ikutin saran dari dokter ya. Jadi ketika teman-teman sudah didiagnosa oleh dokter ya bahwa teman-teman hanya mengalami gangguan asam lambung ya atau GERD itu ya. Itu teman-teman jangan berpikir yang macam-macam. Teman-teman itu jangan berpikir karena sensasinya itu seperti kayak apa di jantung ini, apa jangan-jangan saya kena jantung, terus napasnya itu ngap-ngap gitu, jangan-jangan itu saya paru-parunya, dan banyak lagi ya teman-teman, mungkin teman-teman merasakan keringan, sempoyongan, lemes, teman-teman udah berpikir kolesterol, gula darah, asam urat, atau mungkin apa namanya kanker otak dan lain-lain ya. Kalau teman-teman sudah diperiksa oleh dokter, sudah sedemikian rupa, sudah cek lab dan lain-lain, tidak ditemukan sakit lain ya, teman-teman itu jangan berpikirannya itu macam-macam. Karena apa? Kalau berpikirannya ke arah sana terus, dengan teman-teman itu masih apa namanya muncul sensasi, itu malah nanti akan semakin menambah kecemasan kita ya, dan penyembuhannya itu akan semakin lama. Jadi untuk teman-teman ya yang belum periksa diri ke dokter, periksa dulu ke dokter. Terus ketika teman-teman sudah periksa ke dokter ya, terus teman-teman diarahkan ya, terus apa namanya suruh minum obat ini, minum obat itu dan sebagainya. Tapi teman-teman belum mengalami perbaikan. Perlu teman-teman pahami ya bahwa masing-masing orang itu punya tingkat sakit yang berbeda-beda ya. Terus juga ketika kita minum obat itu sudah benar-benar kita ikutin apa namanya anjuran minumnya atau belum. Yang tadinya misalkan untuk 2 minggu ini minum obat ini, tapi teman-teman sudah berpikir takut efek samping, terus akhirnya obat nggak diminum, terus teman-teman tergiur dengan apa namanya promo-promo obat apa namanya asam lambung yang langsung sembuh total dan lain-lain sebagainya ya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya banyak sekali ya yang menyampaikan ke saya sudah coba apa namanya beberapa macam obat yang diiklankan itu ya teman-teman ya, sembuh dengan ini, sembuh dengan itu dan sebagainya, sampai habis jutaan bahkan puluhan juta juga nggak sembuh-sembuh. Jadi teman-teman perlu paham ini, dalam berobat itu teman-teman ikutin arahan, ikutin aturan minumnya dari dokter ya. Terus teman-teman itu kontrol rutin ke dokter ya untuk konsultasi bagaimana kemajuannya gitu ya teman-teman, nanti dokter akan analisa lagi. Nah terus yang tadi kan berobat ya, terus yang kedua ya teman-teman, dalam masa pengobatan itu ya teman-teman juga harus disiplinkan yang namanya 3P. Ini mungkin ini ya ada yang pro ada yang kontra. Jadi begini ya teman-teman, ada yang udahlah nggak usah pantang namanya makanan apa dan sebagainya. Tapi bagi saya karena saya diperiksa itu juga ada apa namanya gangguan di lambung ya, sudah ada iritasi di lambung. Jadi menurut saya masuk akal kalau saya sama dokter itu disuruh untuk jaga yang namanya pola makan,
hindari makanan-makanan yang sifatnya memicu asam lambung, atau hindari makanan-makanan yang sifatnya itu memperlama untuk sembuhnya dari luka-luka lambung itu ya. Walaupun kita konsumsi obat, tapi bantu lambung kita supaya penyembuhannya itu lebih cepat. Nah, ini perlu teman-teman pahami ya. Jadi dalam proses pengobatan pun ya teman-teman itu harus menjaga yang namanya pola makan. Ya biasanya dokter juga pasti akan menyampaikan ketika teman-teman didiagnosa terkena asam lambung, pasti ada beberapa makanan yang harus dihindari gitu ya. Karena biasanya masing-masing dokter juga ada berbeda ya, sedikit berbeda. Ada yang boleh ini, nggak boleh itu dan sebagainya. Intinya dimanapun teman-teman periksa ke dokter itu, coba ikutin arahannya dulu supaya bisa dianalisa. Cek rutin ya teman-teman ya. Terus lagi dalam berobat itu ya teman-teman juga harus yang harus intinya arahan dari dokter itu benar-benar harus diikutin ya. Contoh misalkan teman-teman itu setelah jaga pola makan, teman-teman itu harus jaga pola hidupnya, termasuk teman-teman itu harus melatih untuk bergerak ya. Walaupun saya tahu teman-teman itu pasti merasakan kondisi fisik yang tidak nyaman ya. Tidak nyamannya seperti apa? Jangankan untuk jalan-jalan ya, untuk kita berdiri aja masih sempoyongan, keliengan dan lain-lain ya. Tapi ya teman-teman, kenapa dianjurkan untuk jalan gitu ya? Supaya apa? Supaya otot-otot kita yang tegang gitu itu nanti bisa rileks lagi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti kita kebanyakan rebahan ya, kita banyak tiduran saja, itu nanti otot-otot badan kita itu kaku-kaku ya teman-teman. Kalau kaku-kaku nanti teman-teman itu ini lagi ngeluh lagi, aduh kenapa ya mas, emang sensasi asam lambung ini otot itu kaku semua ya, badan kaku semua ya, badan pegel semua ya, badan linu semua. Nah padahal itu karena efek kita terkena gangguan asam lambung, kita itu malas bergerak. Biasanya kita nyaman pada saat rebahan, pada saat kita mau bergerak itu kita sudah takut dulu, takut nanti jatuh, pingsan, atau merasa kita itu tidak kuat untuk jalan. Saya dulu juga pernah ada di fase itu ya teman-teman ya. Nah, setelah pola hidupnya dijaga ya teman-teman, tidur juga teman-teman itu ya itu harus diatur juga. Ya, diatur dalam artian bukan bukan maksudnya diatur jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 enggak. Maksudnya diatur itu adalah teman-teman usahakan tidur itu cukup ya. Ya memang saya juga tahu teman-teman mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, biasanya itu susah tidur ya. Apalagi awal-awal ya teman-teman, awal-awal terkena itu pasti akan mengalami yang namanya susah tidur ya. Kenapa seperti itu? Karena pikiran teman-teman itu bercabang-cabang ya. Teman-teman tidak berusaha untuk memikirkan sesuatu, tapi teman-teman itu merasakan kayak pikiran itu jalan sendiri ya. Itu yang saya rasakan dulu ya teman-teman. Sama atau tidak ya monggo sama atau tidak teman-teman yang bisa merasakan ya. Terus kalau kita itu sudah namanya tidur ya, kita sudah bisa, yang belum bisa tidur itu coba teman-teman itu relaksasi ya. Gimana caranya supaya teman-teman itu rileks ya, karena rileksnya masing-masing orang ini bisa saja berbeda. Ada yang senang mendengarkan lagu jadi rileks, ada yang mendengarkan tausiah-tausiah, ada yang mungkin mendengarkan hanya musik-musik klasik, atau mungkin teman-teman itu rileks atau nyamannya itu kalau mau tidur harus ditemanin. Jadi pilih masing-masing orang itu bisa berbeda cara untuk rileks ya teman-teman ya. Jadi intinya kenapa susah tidur, karena kita terlalu banyak memikirkan sensasi yang muncul. Kita berpikiran bahwa jangan-jangan nanti kalau tidur itu nanti nggak bangun lagi, atau nanti gimana gitu ya teman-teman ya. Pasti akan ada berpikir seperti itu ya. Teman-teman rileks saja, santai saja. Ini memang untuk menderita gangguan asam lambung bawaannya seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu dikhawatirkan. Yang penting justru adalah teman-teman itu harus istirahat gitu ya. Pokoknya rileks, santai, istirahat aja. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dan seterusnya. Kalau belum bisa dicoba terus dan dicoba terus ya teman-teman ya. Terus udah dari pola makannya ya, terus pola hidupnya, terus sekarang dari pola pikirnya. Saya paham ketika teman-teman itu selalu khawatir, selalu cemas, selalu takut, selalu ya bukan selalu ya, tapi seringnya gitu ya teman-teman ya, berpikiran yang negatif yang dalam artian seperti apa. Banyak orang menyampaikan ke saya gini, mas saya nggak pernah berpikir negatif kok. Negatif seperti apa, saya berpikirnya positif kok. Tapi dalam hati teman-teman biasanya akan ada bisikan-bisikan. Contoh misalkan gini, ketika teman-teman mau berusaha untuk jalan-jalan di luar gitu, atau mau beraktivitas apa, atau mau berobat, atau minum obat, atau maupun apa saja, pasti
apa namanya, kalau teman-teman itu punya masih dominan di pikiran negatif, itu langsung dipikirkan itu hal-hal yang negatifnya. Contoh misalkan kalau mau keluar ya, waduh nanti kalau saya pingsan gimana? Nanti kalau saya di sana sensasinya kumat gimana? Nanti kalau di sana ininya muncul gimana? Belum teman-teman lakukan sudah berpikir seperti itu. Terus yang kedua, ketika teman-teman itu mungkin ya mau minum obat ya, misalkan waduh ini kalau saya minum, saya udah searching di Google, nanti efek sampingnya gini, apa nggak malah tambah parah ini dan sebagainya. Jadi sudah berpikir negatif dulu ya teman-teman ya. Terus teman-teman mau belajar bersosialisasi, nanti saya dibilang kok kamu kurus, kok kamu pucat, kok kamu gini, nah gitu ya teman-teman ya. Banyak sekali pikiran-pikiran seperti itu atau bisikan-bisikan dalam pikiran kita itu seperti itu yang menghambat kita itu justru menghambat perbaikan ya. Jadi menghambat kita untuk mencoba berlatih beraktivitas, padahal beraktivitas itu adalah kegiatan yang sangat mendukung dalam proses penyembuhan. Nah ya teman-teman ya, jadi tiga pola itu ya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir itu dibarengkan dengan teman-teman itu periksa ke dokter ya. Artinya ketika sudah periksa dokter pasti kan teman-teman dikasih obat. Nah itu dijalankan bareng-bareng. Nah teman-teman mungkin nanya harus berapa lama ya untuk minum obatnya. Teman-teman konsultasikan dengan dokter. Tapi untuk 3P-nya ya teman-teman, itu menurut saya itu sudah menjadi kewajiban untuk penderita gangguan ini ya. Tidak bisa dipatok lama waktunya ya teman-teman. Kan banyak yang menyampaikan ke saya, Mas saya udah ikutin nih, saya sudah 3P, 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 pokoknya saya 3P sudah saya jalankan konsisten, tapi kenapa sensasinya masih ada terus? Ya memang pada saat kita menjalani 3P itu, walaupun secara konsisten, sensasi itu tetap masih ada ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu masih ada? Karena ya teman-teman, sensasi ini bukan ketika kita menjalankan 3P secara konsisten itu langsung hilang, bukan. Tapi kita menjalankan 3P itu suatu kewajiban. Nah, untuk proses pemulihan ya. Jadi pulihnya dari gangguan ini kan secara bertahap. Otomatis sensasinya itu juga hilangnya itu akan bertahap. Nah, intensitasnya yang tadinya tinggi terus turun, walaupun kadang naik lagi, nanti turun lagi. Yang sudah hilang kadang timbul lagi. Begitu juga sensasi yang lain udah hilang timbul lagi. Itu seperti itu terus ya teman-teman ya, bisa dibilang begini ya, sudah gini naik, gini turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, terus nanti teman-teman itu akan tanpa disadari itu intensitasnya semakin turun, semakin turun, semakin turun, dan ini hilangnya ini ya teman-teman ya, ini tanpa kita sadari, bener teman-teman ya. Jadi bukan dipatok berapa lamanya. Saya sudah 1 bulan menjalankan 3P, saya sudah 6 bulan, saya sudah 1 tahun, tapi masih tetap ini aja, begini-begini saja ya teman-teman ya. Ya memang karena apa? Karena masing-masing orang itu punya tingkat sakit yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi tingkat keparahannya juga berbeda-beda. Jadi teman-teman itu kalau teman-teman menanyakan gimana sih sebenarnya proses untuk sembuh dari gangguan ini, banyak sekali metode-metode yang sudah dibagikan di YouTube juga banyak ya teman-teman yang motivator-motivator yang berbagi pengalaman sembuh dari gangguan ini. Tapi untuk saya metodenya adalah harus berobat ke dokter ya teman-teman, karena untuk tahu apa sakit kita yang sebenarnya adalah dokter ya, karena sudah ahlinya ya, ahli medis ya teman-teman ya. Jalankan 3P secara konsisten. Nah, karena teman-teman mengalami kecemasan, terus teman-teman itu mengalami kekhawatiran, nah ini perlu dilatih ya. Jadi sudah ke dokter, terus 3P ini yang nggak kalah pentingnya adalah teman-teman itu coba usahakan aktivitas ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan aktivitas itu nanti kita itu fokusnya itu akan teralihkan. Memang tidak langsung pada saat itu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman itu nanti berpikirnya itu sudah mengarah ke aktivitas bisa dipancing dengan hobinya teman-teman. Hobi piara ikan, hobi menanam bunga, hobi menanam sayuran, pokoknya apa yang teman-teman sukai itu dilatih walaupun masih ada sensasinya ya teman-teman ya. Ini penting sekali dalam proses penyembuhan ya teman-teman. Terus tidak kurang juga teman-teman itu harus sosialisasi ya, sosialisasi
Mas, saya itu takut kalau sosialisasi saya selalu dibilang apa namanya, kok kamu kurusan, kamu sebenarnya sakit apa sih, kok nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Ketika teman-teman jelaskan, orang lain itu hanya melongo aja, terus malah nanti komentarnya itu apa namanya, kamu lebih banget dan dikira mengada-ada gitu ya, karena pernah seperti itu, teman-teman itu trauma. Nggak usah takut ya teman-teman, nggak usah takut, cuek saja. Karena apa? Sosialisasi itu adalah bagian dari proses penyembuhan gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Ya teman-teman ya. Saya dulu juga awal-awal juga pernah trauma ya. Saya coba apa namanya bersosialisasi, tapi malah dibilang ini itulah dan sebagainya. Tapi justru itu bisa melatih mental kita. Karena kita akan sembuh lebih cepat kalau mental kita itu sudah mulai kembali seperti dulu ya teman-teman ya. Jadi ini simpel ya teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman apa yang ya bisa apa namanya saya bagikan gitu ya, tapi ini singkat saja. Jadi teman-teman selalu menanyakan untuk sembuh dari ini bagaimana, saya akan ceritakan berdasarkan pengalaman pribadi saya berobat, saya jalani 3P ya, saya jalani 3P konsisten ya, berlatih juga untuk aktivitas ya teman-teman ya. Jadi itulah yang saya lakukan ya teman-teman. Dan untuk kecemasannya, ketika teman-teman itu sudah apa namanya berkurang ya sensasinya, sensasi fisiknya berkurang-kurang, ini kecemasan juga nanti akan mengikuti menurun ya teman-teman ya, walaupun nggak langsung hilang. Nah ini kecemasan ini bisa dilatih secara mandiri ya teman-teman. Kalau kita apa namanya sering khawatir, sering apa, cobalah apa namanya kita khawatir pergi ke pasar, cobalah sekali. Kalau memang belum berhasil, cobalah kedua kali. Ketiga kalinya baru berhasil, pasti itu akan menambah semangat teman-teman dan akan ingin melakukan yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Walaupun di keempat, kelima, keenam, tujuh tiba-tiba muncul sensasi teman-teman, jangan takut karena memang prosesnya seperti itu ya teman-teman ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan dan saya bagikan di sini itu bermanfaat buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini. Mungkin sudah dulu ya teman-teman ya, saya juga lagi ditungguin teman saya ya teman-teman, mau nyepet-nyepet dulu, mau ngeteh-ngeteh dulu sambil ngobrol-ngobrol. Insya Allah nanti disambung lagi dengan tema-tema yang lain. Tetap semangat, salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.